untuk membangun pondasi ya. Membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Usman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di minal mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut insyaallah. Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar. Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Ya, punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Nah sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham. Ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah. Mereka udah benar. Secara perspektif ilmu nasab, ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah. Bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Oke, karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan saudara Haji Imaduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Kalau itu di Al-Jawharus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhadisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, saudara Imad. Jadi
ini ada testimoni. Nah, ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mewawancara para pakar, Gus. Ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke Nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadhah, terkait Syura Istifadhah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad tuh sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmin nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Ya, lanjut, Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya, Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Sapab yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Hikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, Kan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? tidak mengatakan Ubaidillah nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita? Forumnya pun tidak meyakinkan, Mas Robito, saya lihat itu. Forumnya itu hanya hanya ada Habib Hanif, terus Muhammad Assegaf, terus Mas Rumel, kemudian Mas Wafi, dan beberapa orang yang saya betul-betul menyayangkan atas nama Robito, disetempel Robito, pakai siaran Robito, pakai kantor Robito, tapi representasi Robitonya tidak ada, tokoh-tokoh Robito tidak masuk di situ, dan jawaban-jawabannya sama sekali tidak masuk. Otomatis dengan adanya siaran Robito menjawab tesis Kiai Imad hari ini, itu secara tidak langsung menegaskan bahwa Robito betul-betul tidak bisa mempertanggungjawabkan nasab Ba'alawi, betul-betul rungkat, karena jawabannya sangat tidak relevan, Mas. Makasih, Mas. Oke, baik. Dr. Ribut, mungkin ada closing statement? Ada yang menarik sebetulnya ini, bahwa kalau mengikuti teori Kiai Imad, harus ada kitab sejaman. Ini banyak ini nasab-nasab yang rungkat. Yang kedua, ini yang menarik ini,
benarkah Syekh Nawawi kemudian ulama-ulama Nusantara itu mengakui atau mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah mengakui lah ya sebagai nasabnya tersambung ke Rasulullah, atau seperti apa nih kajian Anda? Oh iya, jadi saya tak kasih analogi sebentar. Misalnya Kutubus Sittah. Itu Kutubus Sittah itu yang kemudian tuntas pada abad 3 Hijriah, itu dianggap produk jadi ya dalam hadis itu ya, mulai dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Lah itu apa kitab-kitab yang dianggap sebagai perkataan Nabi itu kemudian dianggap produk jadi dan dijadikan oleh ulama-ulama sebelumnya sebagai sumber untuk istinbatul ahkam. Nah, ini nggak masalah, ini persoalan yang bersifat rasionalisme. Jadi ada toleransi. Artinya, oh ini nanti kalau Sahih begini, kalau Hasan begini, kalau Dhaif nanti nanti untuk fadhailul amal dan seterusnya. Nggak ada masalah, ada toleransi. Tetapi bagaimana dengan data-data yang begitu kaya tapi muncul belakangan? Ya, data-data yang begitu kaya, ya. Tapi itu data itu muncul belakangan yang kemudian dikutip disebut oleh misalnya Pak Yusuf tadi nyebut Mbah Hasyim Asy'ari misalnya menyebut Habib dan sebagainya, itu kan menyebut bukan dalam rangka untuk isbat menetapkan, tapi memang sudah familiar di zaman beliau-beliau itu tanpa ada penelitian secara khusus. Jadi bukan berarti mereka mohon maaf, bukan berarti mereka tidak adil, bodoh, enggak. Memang tidak diteliti. Kalaupun husnudzon ya nggak ada masalah karena memang nggak melakukan penelitian. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah menemukan faktanya ini, maka nggak boleh diam. Nah ini Pak Yusuf. Oleh karena itu masalah rungkatnya kalau nasab-nasab yang disebutkan duanya itu hemat saya Ustadz Hanif itu mengutip, tidak meneliti secara utuh, ya, hanya mengutip aja, seperti kayak orang menggertak begitu loh, ya, analogi yang bagi saya tidak relevan. Imat itu tidak hanya faktor masalah rentang waktu, tapi juga masalah kritik historis. Ya, ini nggak pas, harus dipreteli satu persatu, sebagaimana bahasa Betawi kan dipreteli. Mestinya ya satu-satu katanya, tetapi tidak mendapatkan pretelannya gitu kan ya. Ya, itu sebenarnya kutipan, itu penilaian orang. Makanya kita ini berpikir kan lebih sulit daripada menilai. Kalau kutipan orang, berarti kita nggak berpikir tentang kebenaran yang kita kutip, artinya tidak ada diroyah, bahasanya Kiai Ubed tadi itu. Ini jadi persoalan, ya. Jadi ini qauli, ini keliru kayak kajian fikih aja qauli. Enggak, ini kajian empiris, ya, kajian masalah asal usul riwayat gitu. Ya. Baik, jadi saya setuju bahwa ya sebentar, Mbah Hasyim memang menyebut ada Habib siapa gitu kan di Qanun Asasi, terus kemudian memang disebut Habib. Tetapi saya sepakat itu bukan mengisbat nasab, tetapi hanya menyebut nama, begitu ya? Iya. Dokter Ibu? Ya. Iya, sama sekali bukan mengisbat, tapi menyebut. Kalau saya punya istilah, Mas, itu bukan isbat tapi maqalah. Jadi itu bukan isbat tapi maqalah, Mas. Oke. Jadi begini, seperti Mbah Maimun menyebut Habib itu sebenarnya bukan dalam konteks Ba'alwi, Mas. Ketika Mbah Maimun menyebut Habib itu sebenarnya juga dalam konteks Zuriyah Wali Songo, dan itu yang juga sering Mbah Maimun contohkan, misalnya begitu. Sama seperti saya menyebut Kiai itu bukan berarti khusus untuk orang Jawa. Untuk Sumatera, Kalimantan ya Kiai, karena sudah masuk secara antropologi, sosiologis kata Kiai itu digunakan untuk penyebutan orang yang ahli agama. Jadi Kiai itu bisa bermakna
ulama, bisa bermakna ketokohan seseorang. Saya hanya menyebut saja, Mas. Jadi bukan mengisbat. Jadi begitu. Jadi ketika saya menyebut Habib kepada seseorang, itu bisa juga makalah sebagai sebuah panggilan, bukan sebagai sebuah isbat. Saya membaca sendiri kok, Mas, di kitabnya Mbah Nawawi itu menyebut Habib itu, beliau itu sifatnya qaul qail fil hikayah sebenarnya. Jadi bentuk makalah, qaul qail fil hikayah, bukan dalam konteks isbat. Tapi para pembaca yang ingin mengglorifikasi Ba'alwi itu disebut sebagai isbat. Saya kira di 40 kitab, saya tidak tahu persis yang disebutkan Habib Hanif itu, semuanya bisa saya prediksi qaul qail fil hikayah, bukan dalam bentuk isbat. Itu, terima kasih, Mas. Iya, ada 150 atau 140, tetapi saya tidak mendengar kitabnya apa saja gituan ya. 1 atau 2 kitab disebutkan, saya tidak mendengar itu. Hanif Alatas mengatakan. Apakah Kiai Ubed mendengar bahwa ada 140 kitab, kitabnya A, B, C, D dan lain sebagainya, kemudian dalamannya seperti A, B, C, D. Apakah ada pembahasan seperti itu? Halo, ya, silakan. Kalau kitab nasab itu kan harus bersifat historis, Mas. Data historis. Nah, data historis yang khusus mengumpulkan tentang kenasaban klan tertentu atau orang tertentu. Jadi ada sebuah ketetapan-ketetapan historis. Bukan sekedar qaul qail fil hikayah, bukan. Iya. Itu, Mas. Oke. Siap. Dr. Ibut, ada closing statement? Ya, jadi terakhir saya memberikan pesan ya. Jadi ketika masalah tesis ini berjalan sekian waktu dan semua dan banyak cendekiawan memberikan komentar, ya tesis ini sudah bergeser dari hipotesa kepada tesis, ya artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun kemudian tesis ini, ya ketika sampai beberapa waktu hingga bertahun-tahun tidak terjawab, yaitu berarti kebenaran sudah mencari jalannya sendiri, ya kebenaran sudah menemukan jalannya sendiri. Ya itu semua akan paham lah masalah itu. Jadi nggak usah marah, nggak usah kebakaran jenggot, biasa sajalah. Kita menghormati sama-sama anak cucu Nabi Adam. Kita panggil aja Habib itu karena atau bahasa Pak Quraisy itu Habib itu karena yang dicintai, begitulah. Nggak usah pusing-pusing masalah penyebutan ya. Ya, itu kan penyebutan di Indonesia saja itu. Iya. Itu kan seperti yang dikatakan tadi bahwa mengkritisi tulisan, bukan kajian, tetapi tulisan yang membatalkan nasab Ba'alwi. Judulnya. Saya boleh membuat penegasan, Mas. Ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tesis Kiai Imad masih tetap kokoh, belum tersentuh oleh Ustadz Hanif dan kawan-kawan hari ini, Mas. Dan ketika saya ditanya, ikut mana? Syekh Ali Jum'ah atau Kiai Imad? Jawaban saya sederhana. Saya mengutip banyak hal dari pandangan Syekh Ali Jum'ah, tapi dalam konteks nasab ini, saya berpedoman kepada Syekh Tajuddin As-Subki yang terkait dengan ijma'. Dasarnya Syekh Ali Jum'ah dalam konteks kenasaban kan sabit fil ijma', Mas. Tapi beliau tidak menyampaikan data atau dalil. Karenanya dalam konteks ini saya lebih memilih Syekh Tajuddin As-Subki. Penegasan beliau seperti apa? Wala buddalahu min mustanadin wa illa lam yakun liqaidil istihadi ma'nan wa huwa sahih. Jadi tidak boleh tidak, wajib lahu bagi ijma' min mustanadin, dasar sesuai dengan dalil, berdasarkan dalil. Karena apa? Wa illa lam yakun liqaidil istihad, kalau tidak berdasarkan dalil, tentu tidak ada batasan-batasan istihad dalam konteks makna, dan inilah yang sahih. Jadi saya tetap menggunakan Ali Jum'ah dalam konteks pikiran keilmuan karena sama-sama sunni, tapi dalam konteks kenasaban saya lebih memilih keputusan ijma' itu berdasarkan pandangan Syekh
Tajuddin As-Subki untuk sementara tidak mengikuti Salat Jumat dalam konteks kenasaban ini. Jadi sebenarnya bukan dalam konteks mengikuti Kiai Imad, Mas. Cuman apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini bisa dipertanggungjawabkan secara historis yang belum tersentuh oleh seminar Robito hari ini, dan dalam konteks ijma yang tanpa dalil yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, saya bisa menggunakan dasar Syekh Tajuddin As-Subki di bab ijma di Jam'ul Jawami'. Beliau menegaskan seperti yang saya sampaikan tadi itu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, luar biasa nih, kita sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan di lain kesempatan Kiai Imad bisa. Ya, silakan. Ada yang sangat penting sekali bahwa tadi berkali-kali disebut teori yang dibuat oleh Kiai Imad. Saya tegaskan kembali, teori itu tidak dibuat, tidak diciptakan, tapi ditemukan. Jadi orang itu tidak menciptakan teori, tapi menemukan teori. Ya, bukan menciptakan kebenaran, tapi menemukan kebenaran. Bukan menciptakan pemahaman, tapi menemukan pemahaman. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan, itu temuan. Oleh karena itu kita harus taslim kalau